Raja Salman bin Abdul Aziz kini tengah dirawat di Rumah Sakit King Faisal Specialist Hospital di Riyadh. Raja Salman masuk rumah sakit sejak Minggu sore kemarin. Raja Salman harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk beristirahat setelah menjalani kolonoskopi atau prosedur pemeriksaan untuk mendeteksi luka iritasi pada usus besar. Sebelumnya awal tahun ini, media pemerintah melaporkan Raja Salman dirawat di rumah sakit di ibu kota Riyadh untuk mengganti baterai alat pacu jantungnya. Halo penonton, pada Mei 2022, Raja Salman dari Arab Saudi sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Jeddah. Beliau dirawat setelah baterai pacu jantungnya diganti beberapa pekan sebelumnya. Raja Salman yang saat ini sudah berusia 86 tahun memang sering dikabarkan keluar masuk rumah sakit. Saudi Arabia's 84-year-old ruler has been admitted to hospital, according to state media on Monday. They say King Salman bin Abdulaziz is suffering from gallbladder inflammation and is undergoing medical checks in the capital Riyadh. Pada awal tahun 2022, media pemerintah melaporkan Raja Salman dirawat di rumah sakit di ibu kota Riyadh. Lalu pada 2020, sang raja menjalani operasi untuk mengangkat kantung empedunya. Berita-berita ini membuat banyak spekulasi soal kesehatan sang raja. Arab Saudi secara umum berusaha memadamkan spekulasi negatif atas kesehatan rajanya yang telah memerintah Arab Saudi sejak 2015 itu. Raja Salman yang lahir di Riyadh 13 Desember 1935 ini memang tercatat beberapa kali pernah mengalami sejumlah gangguan kesehatan. Seperti pada tahun 2010, Raja Salman sempat menjalani operasi tulang belakang terkait syaraf kejepit atau herniated disc di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 2012, beliau menjalani operasi untuk mengencangkan ligamen pada tulang belakang. Selain itu, Raja Salman juga pernah dikabarkan menderita penyakit demensia alias pikun. Namun kabar ini dibantah pihak kerajaan. Jika melihat dari riwayat penyakit dan usianya, publik memang sering berspekulasi bahwa beliau akan segera turun tahta, meskipun raja kerajaan biasanya bisa tetap berkuasa meski kesehatannya buruk. Sebelumnya Raja Salman menghabiskan 2,5 tahun sebagai putra mahkota dan deputi Perdana Menteri sejak Juni 2012 sebelum menjadi raja. Ia juga pernah bertugas sebagai gubernur Riyadh selama 50 tahun. Saat ini Saudi telah menunjuk putra mahkota baru, yakni Mohammed bin Salman sebagai penggantinya jika sesuatu terjadi. Sejak pengangkatannya ke tampuk kekuasaan, Pangeran Mohammed yang juga dikenal sebagai MBS telah menjungkir balikan Arab Saudi dengan reformasi sosial yang memusingkan, mengesampingkan saingan kerajaan, dan menindak lawan politiknya. Di bawah pemerintahannya, Saudi telah meluncurkan reformasi ekonomi yang ambisius untuk era pasca minyak dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada perempuan, sambil mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Sosok ini memang dikenal dunia karena begitu banyak kontroversi. Lalu, apa yang akan terjadi jika raja benar-benar turun tahta atau berpulang? Melihat status MBS sebagai putra mahkota, maka secara otomatis tentu dia akan menjadi pewaris sekaligus pemimpin Arab Saudi setelah Raja Salman. Bahkan, beberapa waktu yang lalu MBS juga telah diangkat sebagai Perdana Menteri Arab Saudi. Hal ini semakin menandakan dominasi Mohammed bin Salman dalam pemerintahan Arab Saudi. Raja Salman dari Arab Saudi mengangkat putra mahkota Mohammed bin Salman sebagai Perdana Menteri Kerajaan. Mohammed bin Salman telah menjadi penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun. Ia sebelumnya menjabat sebagai wakil Perdana Menteri di bawah Raja Salman. Satu hal yang pasti, ketika Raja Salman katakanlah meninggal dunia, tentu MBS akan menjadi orang terdepan yang berpotensi menggantikannya. Hanya saja, dunia khawatir ketika MBS naik tahta karena sosok itu dikenal penuh kontroversi dan skandal yang beberapa diantaranya sudah Mimi jelaskan di video sebelumnya. I am here to sound the alarm about a psychopath killer in the Middle East with infinite resources who poses threat to his people, to the Americans, and to the planet.
Ketika raja baru diresmikan, maka para pemimpin regional dan internasional akan terbang ke Riyadh untuk memberikan penghormatan dan selamat. Hal itu sama ketika Presiden Barack Obama mempersingkat perjalanannya ke India pada 2015, Menteri Luar Negeri John Kerry, Senator John McCain, dan mantan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice juga ikut merapat. Demikian pula Inggris sebagai mitra utama Arab Saudi. Mereka akan mengirimkan delegasi termasuk Perdana Menteri David Cameron, Pangeran Charles, dan Jenkins, mantan Duta Besar Inggris. Akan tetapi untuk kali ini kondisinya akan sangat berbeda. Amerika Serikat dan Inggris harus memperhitungkan secara matang perihal reaksi mereka ketika MBS naik tahta. Pembunuhan Jamal Khashoggi tahun 2018 lah yang menjadi alasan. Kasus ini disimpulkan CIA kemungkinan besar diperintahkan oleh MBS. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? بلا شك لا. Absolutely not. This was a heinous crime. But I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia. Atas hal itu, Biden berjanji untuk menjadikan Arab Saudi sebagai negara pariah. Departemen Luar Negeri AS juga telah menurunkan Arab Saudi dari sekutu menjadi mitra. Pada bulan yang sama, Gedung Putih mengatakan bahwa Raja Salman adalah lawan bicara yang sepadan untuk Biden, bukan MBS. Ada begitu banyak alasan yang harus dipikirkan oleh AS dan Inggris ketika nanti ada raja baru agar tidak terkesan munafik. Nantinya MBS akan bertahta sangat lama dibanding para pendahulunya karena usianya yang masih muda. Hal itu juga berarti Arab Saudi akan sangat-sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. MBS dikenal sebagai sosok di balik modernisasi Arab Saudi. Karirnya diawali menjadi gubernur Riyadh. Kemudian pada usia 31 tahun, MBS menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan termuda di dunia. Namun citranya sebagai seorang reformator terbentuk ketika ia menduduki posisi kepala dewan yang memimpin reformasi ekonomi Arab Saudi. Proyeknya dikenal dengan sebutan Visi 2030. Selama menjabat, putra mahkota Saudi itu melakukan modernisasi di bidang ekonomi demi melepaskan diri dari ketergantungan produksi minyak. Privatisasi perusahaan minyak milik negara, Aramco, adalah salah satu hasilnya. Pengaruh yang dimiliki Muhammad bin Salman sangat mengesankan, namun juga sangat menakutkan. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. هذه حرب السعوديين ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. Arab Saudi mungkin akan lebih bebas terutama pada wanita. Seperti salah satunya kebijakan bahwa perempuan sudah diperbolehkan untuk mengemudi. Di satu sisi, keputusan tersebut dianggap menjadi awal reformasi bersejarah untuk perempuan. Namun di sisi lain, kebebasan perempuan tetap dikekang. Perempuan Saudi tetap membutuhkan persetujuan anggota keluarga laki-laki jika ingin melanjutkan studi bahkan untuk berjalan-jalan sekalipun. Meski akan lebih bebas, hukuman mati rupanya masih akan sangat menyeramkan. Terbukti sejak MBS menjabat, angka eksekusi mati naik sebanyak 2 kali lipat. Lembaga pembela hak asasi yang bermarkas di Inggris bernama Reprieve melaporkan, sejak Pangeran Muhammad bin Salman berkuasa, jumlah eksekusi mati di negeri itu meningkat 2 kali lipat. Sejak Juni 2017 hingga Maret 2018, tercatat ada 133 eksekusi mati. Hampir separuh dari mereka yang dieksekusi pada 2018 adalah warga negara asing.